Selamat pagi anak-anak semua. Ya, bagaimana kabarnya semua sehat? Ya, sehat. Sudah sarapan semua hari ini anak-anak ibu? Iya, kalau sudah sarapan berarti hari ini belajarnya pasti lebih semangat. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya kak, silakan. Amin. Oke. Ketua kelas hari ini semuanya hadir kawan-kawannya? Ya, hadir. Berarti anak-anak ibu hari ini rajin-rajin semua ya untuk memulai pelajarannya. Oke. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model kontekstual. Model kontekstual. Apa sih model kontekstual itu? Jadi, model kontekstual adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan atau menyampaikan materi dengan mengaitkan dalam kehidupan nyata peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengaitkan dalam kehidupan nyata peserta didik. Jadi setelah ibu nanti menjelaskan materi tentang pelajaran kita hari ini, ibu akan mengaitkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan kalian. Nah, metode yang ibu gunakan hari ini adalah metode tanya jawab. Setelah ibu menjelaskan materi dan setelah ibu mengaitkannya ke dalam kehidupan kita semua, ibu akan bertanya kepada kalian satu persatu mengenai materi yang sudah ibu jelaskan. Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian mencermatinya dengan baik? Apakah kalian menyimak pelajaran yang ibu berikan dengan baik? Nah, jika sudah terlaksana semua, berarti murid ibu semua sudah paham dengan materi yang ibu jelaskan. Dan judul kita hari ini adalah pahlawanku. Ya, pahlawanku. Apa sih menurut kalian arti pahlawan itu? Ya, orang yang berjasa, orang berani, ya orang yang rela mati untuk memerdekakan Indonesia. Ya orang yang rela berkorban, ya orang yang berperang, ya masih banyak lagi, pintar anak ibu. Jadi pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, orang yang sangat berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan juga agama. Orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan untuk negara kita Indonesia. Pahlawan juga orang yang sangat gagah karena mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi berkat para pahlawan kita, sekarang Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun di bulan Agustus nanti. Nah, di sini ibu akan menjelaskan beberapa tokoh ataupun pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Oke, di sini ibu akan menunjukkan gambarnya. Yang pertama yaitu Kapitan Patimura. Ya, Kapitan Patimura. Kapitan Patimura atau yang memiliki nama asli adalah Thomas Matulesi. Beliau lahir di Haria Pulau Saparua, Maluku pada Juni 1783 dan meninggal di Ambon, Maluku pada 16 Desember 1817 pada umur yang ke-34. Lahir 1783 dan meninggal 1817. Bahkan ibu pun belum lahir di situ, apalagi kalian ya kan. Nah, beliau merupakan pahlawan dari Maluku. Beliau sering kita lihat di dalam uang 1000 lama, uang kertas 1000 lama, pasti kalian lihat kan, di uang kertas 1000 beliau dibuat fotonya seperti yang itu.
tunjukkan hari ini. Beliau memiliki ciri khas, yaitu memegang golok besar di tangannya dan memegangnya seperti ini, ya, seperti di gambar. Ini adalah salah satu ciri dari Kapitan Patimura. Beliau merupakan seorang rakyat biasa, namun beliau memimpin perang melawan kolonial Belanda pada tahun 1817. Nah, beliaulah yang memimpin perang tersebut dan tidak lama kemudian beliau meninggal. Beliau merupakan beliau dibantu oleh rakyat, oleh raja, oleh patih, oleh petua-tua untuk melawan bangsa ataupun melawan kolonial Belanda. Nah, beliau diangkat sebagai panglima perang oleh para kapitan, oleh para raja-raja dan para tua-tua karena beliau memiliki sifat kesatria. Nah, beliau ini merupakan seorang laki-laki yang memiliki jiwa kesatria, yang pemberani, yang tidak pantang menyerah, yang tidak mudah putus asa. Nah, berkat sifat kesatria tersebut, beliau diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia dan menjadi pahlawan dari Maluku. Nah, gambar yang kedua yaitu pahlawan yang kedua yaitu Sisingamangaraja. Beliau merupakan pahlawan dari Sumatera Utara. Lahir di Bakara pada 18 Februari 1845. Lebih tua Kapitan Patimura daripada Sisingamangaraja, dan meninggal di Dairi pada 17 Juni 1907 pada umur ke-62 tahun. Dan cukup lama beliau hidup di dunia ini untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Beliau merupakan seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, di provinsi kita. Pastinya semua tahu dong di mana Toba, di mana Danau Toba. Nah, beliau merupakan pahlawan dari negeri Toba. Beliau merupakan pejuang yang berperang melawan Belanda dan diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, berkat perjuangan beliau juga yang mempertaruhkan nyawa, yang rela berkorban, yang berani dan gagah, berkat perjuangan beliau sekarang Indonesia bisa merdeka. Ciri khas dari beliau adalah memiliki jenggot yang lumayan tebal, lumayan panjang, dengan ulos di bahu dan juga di kepalanya seperti ini. Beliau memiliki jenggot yang tebal dan memakai ulos di kepala, juga memakai ulos di bahunya. Memang tampak seram. Ya, biasanya memang suku-suku Toba memiliki wajah yang seram seperti panglima. Ya, berkat beliau juga kita sudah merdeka sekarang ini. Salah satu warisan yang ditinggalkan oleh beliau adalah pedang yang diduga yang mungkin digunakan saat berperang melawan kolonial Belanda dan melawan musuh-musuh kita. Nah, sekarang warisan yang telah ditemukan tersebut sudah disimpan baik di dalam museum. Ibu lupa nama museumnya, tapi sudah disimpan dengan baik warisan yang ditinggalkan oleh beliau. Nah, berkat kedua pahlawan laki-laki ini, kita sudah merdeka seperti sekarang ini, sehingga kita bisa belajar, kita bisa merasa hidup bebas tanpa takut adanya peperangan yang terjadi di Indonesia. Nah, gambar yang kedua yang bawa adalah beliau. Siapa yang tahu ini siapa? Iya, ini adalah Raden
Raden Ajeng Kartini. Lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang pada 17 September 1904 di umur yang masih cukup muda, yaitu umur 25 tahun. Beliau merupakan tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Nah, berkat beliau banyak hal yang sudah dilakukan beliau untuk kaum para wanita. Berkat beliau juga derajat antara wanita dan pria itu sama. Jika masa penjajahan dulu perempuan tidak bisa bersekolah, hanya laki-laki saja yang bisa sekolah. Sekarang sudah bisa bersekolah. Berkat beliau perempuan juga sudah bisa bersekolah. Dulu hanya laki-laki lah yang bisa bekerja, sedangkan perempuan tidak bisa. Perempuan hanya berdiam diri di rumah melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh perempuan, misalnya memasak, membersihkan rumah, menyuci pakaian. Hanya seperti itulah derajat seorang wanita pada masa penjajahan dahulu. Nah, berkat beliau derajat perempuan sekarang sudah sama rata dengan laki-laki. Jika laki-laki diperbolehkan untuk belajar, maka perempuan juga sudah diperbolehkan untuk belajar. Jika seorang laki-laki sudah diperbolehkan untuk bekerja, maka perempuan juga sudah diperbolehkan untuk bekerja. Jika bahkan seorang perempuan saat ini bisa menjadi seorang panglima tentara ataupun menjadi polisi wanita. Semua itu adalah berkat beliau, berkat Raden Ajeng Kartini. Berkat Raden Ajeng Kartini sekarang ini kakak-kakak yang sudah ada di kelas kita sudah bisa belajar. Bahkan ibu sekarang berkat beliau bisa mengajar kalian, berdiri di hadapan kalian untuk membagikan ilmu, untuk membagikan materi yang bisa ibu sampaikan kepada kalian. Ada satu buku yang sangat terkenal, ciptaan dari Raden Ajeng Kartini. Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangannya. Nggak ada yang tahu? Buku yang paling terkenal dari beliau adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis Gelap Terbitlah Terang, salah satu buku yang sangat terkenal bahkan ke luar negeri, tidak hanya di negeri kita. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, kita harus banyak bersyukur dan berterima kasih kepada beliau, khususnya para perempuan, karena berkat beliaulah kita bisa memiliki kesempatan untuk bersekolah sekarang ini. Jika bukan karena beliau, ya mungkin sekarang ini ibu tidak bisa mengajar di hadapan kalian. Mungkin yang mengajar kalian hari ini adalah seorang bapak guru, seorang laki-laki, bukan seorang ibu guru. Dan mungkin murid-murid perempuan, kakak-kakak yang cantik, yang manis di hadapan ibu sekarang ini tidak bisa bersekolah. Hanya ada abang-abang yang ganteng yang bisa bersekolah. Nah, sebab itu setiap tanggal 21 April setiap tahunnya kita merayakan Hari Kartini untuk mengenang jasa beliau. Pada tanggal 21 April kemarin kita juga merayakan Hari Kartini, di mana semua perempuan memakai pakaian ciri khas dari Raden Ajeng Kartini, yaitu model kebaya, mungkin kebaya tapi dia seperti ini, seperti yang dipakai beliau. Nah, setiap tahunnya kita merayakan atau memperingati Hari Kartini. Nah, inilah 3 contoh pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Raden Ajeng Kartini, yang kedua ada Susilo Bangsa Raja, dan yang ketiga ada Kapitan Patimura. Masih banyak lagi pahlawan nasional yang ada di Indonesia, dan ibu hanya bisa menjelaskan kepada kalian 3 tokoh pahlawan nasional, karena jika ibu menjelaskannya satu persatu maka pelajaran kita hari ini tidak akan siap. Jadi ibu hanya menjelaskan 3
pahlawan nasional yang sangat terkenal. Bukan hanya 3 yang sangat terkenal di Indonesia, tapi masih banyak lagi pahlawan nasional yang terkenal di Indonesia. Baik itu pahlawan nasional, baik itu pahlawan kemerdekaan, baik itu pahlawan proklamator, dan masih banyak jenis pahlawan lainnya. Nah, berkat mereka juga sekarang ini kita bisa bebas tanpa rasa takut adanya peperangan, tanpa kita harus bersembunyi dari para penjajah, tanpa harus takut mati ditembak, atau tanpa kita berperang menggunakan bambu runcing seperti yang mereka lakukan. Nah, jadi kita harus banyak berterima kasih dan sangat bersyukur karena mereka lah kita sekarang bisa belajar dan mengajar di kelas ini pada hari ini. Berkat terutama Raden Ajeng Kartini, Ibu sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat bersyukur berkat beliau sudah mengeluarkan pendapat agar wanita dan pria itu memiliki derajat yang sama. Nah, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tahu siapa itu pahlawan proklamator kita? Iya, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno beserta wakilnya Dr. Andus Muhammad Hatta. Berkat mereka berdua, sekarang ini kita sudah merdeka. Berkat mereka juga, sekarang ini kita sudah tidak takut lagi berperang. Sekarang ini sudah kita bebas semuanya dan melakukan aktivitas tanpa takut adanya penjajah yang datang untuk melawan kita, untuk menyerang kita. Selanjutnya, Ibu akan membacakan sedikit tentang tokoh pahlawan nasional juga, yaitu Raja Purnawarman. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan kepada kalian, setelah Ibu menceritakan sedikit mengenai Raja Purnawarman, Ibu akan bertanya kepada kalian satu, apakah kalian menyimak penjelasan dari Ibu, apakah kalian memahami, atau apakah kalian mendengarkan cerita Ibu dengan baik selama Ibu menjelaskan. Nah, nanti Ibu akan bertanya satu-satu, apa inti atau apa yang bisa kita contoh dari tokoh tersebut. Dengarkan semua baik-baik ya cerita yang dijelaskan. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga dan Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran air sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memperangi atau memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga dan Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran air sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang
dan para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Sebagai wujud kecintaan rakyat, Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, demikianlah cerita singkat mengenai Raja Purnawarman, Panji segala raja. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang tahu jawabannya? Silakan angkat tangan. Yang pertama, perjuangan apakah yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Perjuangan apakah yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ada yang tahu? Iya, dia membuat aliran sungai. Terus siapa lagi? Dia merampas ataupun melawan perampok. Iya, dia juga memimpin angkatan laut. Iya, pintar. Ternyata kalian menyimak cerita itu dengan baik. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman antara lain, dia membuat aliran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Nah, berkat aliran tersebut, maka para petani sangat merasa senang. Nah, yang kedua yaitu beliau berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Nah, berkat beliau, kehidupan rakyat juga menjadi sangat tentram karena tidak ada lagi yang membajak ataupun yang merampok ke daerah rakyat ataupun ke dalam Kerajaan Tarumanegara. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Siapa yang tahu? Iya, rakyat merasa senang. Iya, rakyat merasa aman, merasa tentram, tidak takut kepada bajak lautnya. Dampak yang dirasakan oleh rakyat adalah ladang mereka mendapatkan aliran air sehingga ladang mereka tidak lagi kekeringan, dan mereka juga sangat merasa senang. Keadaan pun menjadi sangat aman dan tentram karena para perampok telah dikalahkan oleh Raja Purnawarman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara juga merasa kehidupan mereka sangat sejahtera berkat Raja Purnawarman. Dan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dari cerita yang disampaikan, Raja Purnawarman memiliki sifat yang pantang menyerah, sikap yang rela berkorban, yang mau menolong sesama, bahkan seorang raja yang mau menolong dan rela mati demi rakyatnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, misalnya ada yang bilang, Bu, apakah kami bisa jadi pahlawan seperti yang kita ceritakan tadi? Apakah kami bisa seperti Kapitan Patimura? Apakah kami bisa jadi seperti Raja Sisingamangaraja? Lalu datang ayam berkata, Bu, terus apakah kami bisa menjadi seperti Raden Ajeng Kartini yang berkat beliau bisa mengangkat derajat perempuan sama dengan laki-laki? Bisa. Kalian juga bisa menjadi seorang pahlawan. Namun, kalian tidak harus lagi berperang ke tanah ataupun ke dalam hutan. Kalian tidak perlu lagi berperang, kalian tidak perlu lagi mengangkat senjata, kalian tidak perlu lagi membuat bambu runcing, tidak perlu lagi mengangkat pistol misalnya. Tidak, kalian tidak harus seperti itu untuk menjadi seorang pahlawan. Kalian bisa menjadi seorang pahlawan
di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya yaitu setiap hari Senin kita mengikuti upacara, ya kan? Nah, di hari Senin itu di saat upacara, anak-anak ibu sekalian bisa mengikuti upacara dengan hikmat tanpa harus mengganggu temannya sana sini, berbisik-bisik, tidak memakai topi, tidak memakai dasi, tidak seperti itu. Kalian harus mengikuti upacara bendera pada hari Senin dengan hikmat, dengan semangat. Nah, dengan seperti itu kalian juga bisa disebut sebagai pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Menolong teman dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya nih, ketua kelas kita lagi kesusahan, terus datanglah kawan tetangganya, dia lihat misalnya ketua kelas kita sedang butuh uang, misalnya untuk keperluan sekolah, terus kawannya tetangganya misalnya memiliki uang lebih, lalu dia menawarkan uang tersebut, ini nah kau pakai dulu, kalau memang perlu uang. Lalu setelah itu dia tidak mengharapkan imbalan. Jika memang ketua kelas kita mengingat utangnya, maka dia akan membayarnya. Atau contoh yang lain misalnya, jika memang ketua kelas kita mengingat utangnya, pasti dia akan bayar. Namun temannya tadi yang memberikan uang untuk menyelesaikan uang, tidak mengharapkan imbalan, wah dia harus membayar, wah dia harus begini, kalau aku begini dia harus membantu aku. Tidak seperti itu. Kita harus menolong dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, contoh yang kedua yang ibu beritahu yaitu sikap pantang menyerah. Para pahlawan kita yang sudah gugur di medan perang, yang sudah mempertahankan dan membuat Indonesia merdeka, mereka memiliki sikap pantang menyerah yang selalu optimis, tidak pernah pesimis. Karena jika mereka dahulu menyerah, maka kita tidak akan merdeka. Dengan sikap pantang menyerah, mereka bisa memerdekakan negara kita. Oleh sebab itu, anak-anak ibu sekalian, kita harus memiliki sikap pantang menyerah. Misalnya nih, ibu memberikan kalian 10 soal untuk dikerjakan dan dikumpulin ke depan. Lalu ibu guru yang satu ini juga datang memberikan 10 soal. Lalu datang bapak guru yang satu lagi memberikan 20 soal misalnya. Terus kalian berkata dalam hati, kenapa sih guru-gurunya ngasih kami soal banyak, tulis banyak? Kami kan capek, Bu. Janganlah kasih tugas yang banyak, cukuplah 1 soal, 2 soal. Kami capek mengerjakannya. Seperti itu. Udahlah, aku mau menyerah aja, udahlah sampai sini aja, nggak usah tamat SD misalnya. Udahlah sampai di sini aja. Tidak, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berputus asa. Kalian murid-murid ibu semuanya harus bisa tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat S1, S2, bahkan S3. Karena dengan begitu kita sudah memiliki sikap sebagai seorang pahlawan yaitu untuk membuat orang tua kita bangga kepada kita. Karena kita sudah bisa tamat S3 misalnya, kita sudah bisa menjadi dokter misalnya, menjadi guru misalnya, menggantikan ibu kelak. Sikap pantang menyerahlah, dengan seperti itu kita sudah bisa disebut sebagai pahlawan di dalam rumah kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga yaitu sikap tidak bermalas-malasan. Para pahlawan kita dahulu sama sekali tidak pernah bermalas-malasan. Tidak pernah yang namanya rebahan, bahasa gaul sekarang. Tidak pernah mereka rebahan, mereka selalu berperang. Yang mereka lakukan hanya berperang, menggunakan bambu runcing, menggunakan senjata seadanya untuk memerdekakan negara kita. Nah, kita yang sudah merasakan dampak dari perjuangan para pahlawan, kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh hanya kerebahan, misalnya tidak boleh kerjaan di rumah makan tidur main HP, tidak seperti itu. Misalnya nih ketua kelas disuruh
mamanya nih tadi di rumah. Nah nanti di rumah sampai rumah pulang sekolah ganti baju, makan siang, beresin rumah ya, cuci piring, masakkan nasi, masakkan teh. Jawab, iya mak. Ya dia bilangnya cepat, iya mak. Terus mamanya pulang dari ladang nih jam 5 misalnya. Sampai di rumah dinampaklah rumah masih berantakan, nasi belum dimasak, piring belum dicuci, tehnya belum dimasak. Kerjaannya di rumah ngapain? Rebahan, tidur, makan, main handphone, scroll TikTok terus dari pagi. Pulang dari sekolah langsung scroll TikTok, scroll IG, Instagram. Karena banyak ibu lihat anak-anak sekarang sudah banyak menggunakan akun sosial media mereka sendiri. Banyak anak-anak yang punya akun Instagram, Facebook, segala macam, TikTok. Nah, kerjaan mereka cuma rebahan, makan tidur. Terus datanglah mama ketua kelas itu tadi pulang dari ladang. Nampaklah rumah masih berantakan, piring belum dicuci. Datanglah dia merepek. Ngapain ya kerjaanmu dari tadi? Bukannya kau cuci piring, bukannya kau sapu rumah, bukannya kau masak nasi, bukannya kau masak teh. Yang main HP aja kerjamu di rumah. Yang kau pikirnya mama di ladang itu gak kerja, yang kau pikirnya mama itu bermalas-malasan di ladang, yang kau pikirnya ngapain mama di sana? Mak pun kerja cuma biar kau bisa sekolah, biar bisa begini-gini, kata mamanya mereka. Terus datang dia, apa nih mama ini? Aku pun bukannya tiduran aja loh di rumah. Banyaknya tugasku dikasih guru. Guru yang satu ini dikasihnya aku tugas 10 soal, yang satu ini 20 soal. Yang mama kiranya aku cuma tiduran di rumah. Bukan hanya satu yang dilakukan, tapi dua. Sudah berbohong, bermalas-malasan. Sikap seperti itu tidak menunjukkan kita sebagai seorang pahlawan. Sebaiknya ibu berharap anak-anak ibu semuanya tidak pernah bermalas-malasan, tidak pernah berbohong. Jadikanlah pahlawan, jadikanlah dirimu sebagai pahlawan di rumah kepada orang tua dan keluarga dengan cara belajar dengan giat supaya bisa mendapatkan gelar sampai S3 yang melebihi gelar ibu yang hanya sarjana S1. Wujudkanlah cita-citamu, dalamnya menjadi dokter, menjadi guru untuk menjadikan ibu kelak. Jangan bermalas-malasan. Lalu jangan berbohong kepada orang tua, karena itu bukan menunjukkan kita sebagai seorang pahlawan. Orang yang berbohong bukan orang lain yang dia tipu, tetapi diri mereka sendiri. Jadi ibu harap anak-anak ibu tidak ada yang suka berbohong, tidak ada yang suka bermalas-malasan. Jika menolong temannya tidak mengharapkan imbalan, tidak seperti itu. Ibu berharap semua anak-anak ibu yang ada di kelas ini menjadi pahlawan. Pahlawan dulu terlebih dahulu di dalam rumah, pahlawan di dalam keluarga, pahlawan bagi orang tua mereka dengan mewujudkan cita-cita kalian. Nah selanjutnya yang berbohong, contoh yang berbohong ibu kasih, misalnya ibu kita, mama kita misalnya tidak sengaja menaruh uang di STP 2000, lalu pulang sekolah Kak Gita nih misalnya, Kak Gita pulang sekolah lapar, pengen jajan, nggak mau makan nasi. Pulang sekolah nampaknya lah uang 2000, ada uang 2000, kayaknya nggak ada lah yang punya uang ini. Ya udahlah aku ambil, aku jajan 2000. Nah pulang mamanya dari ladang baru ingat kayaknya tadi aku adalah uang 2000 di atas TV. Terus ditanyalah, Gita, ada aku ambil uang mama? Kak 2000 di atas TV. Enggak loh mak, mana ada aku ambil uang mama? Gak tahu pun aku di mana waktu kamu buat, kata Kak Gita. Nah itu sudah berbohong. Sikap berbohong tidak menunjukkan kalian sebagai seorang pahlawan. Tidak pernah seorang pahlawan kita mengajarkan untuk berbohong. Tidak. Janganlah suka berbohong, selalu bersikap jujur. Selalu bersikap jujur dimanapun dan kapanpun dalam hal apapun itu. Karena dengan kita bersikap jujur, kita sudah menunjukkan kalau kita itu seorang pahlawan. Pahlawan kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga, bahkan kepada Tuhan. Tuhan juga tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Kita harus selalu jujur pada siapapun itu.
sikap-sikap pahlawan yang sudah Ibu jelaskan sudah cukup banyak, dan masih banyak lagi sikap yang bisa menunjukkan kita sebagai seorang pahlawan. Menolong sesama dengan ikhlas, tidak berbohong, jujur, pantang menyerah, tidak bermalas-malasan, dan masih banyak lagi. Menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua daripada kita, tidak mengharapkan imbalan, dan masih banyak lagi sikap yang bisa kita lakukan yang bisa membuat kita sebagai seorang pahlawan, meskipun itu dalam hal kecil. Misalnya kita menjaga kebersihan di rumah, menjaga kebersihan lingkungan kita, karena dengan demikian kita sudah menjadi pahlawan untuk kebersihan lingkungan kita. Jangan bermalas-malasan ataupun mengotori. Anak-anak Ibu sekalian, pelajaran kita sudah cukup sampai di sini saja, dan Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu kalian tidak boleh bermalas-malasan, pantang menyerah, harus jujur, harus semangat, dan menolong sesama dengan ikhlas. Masih ada yang belum mengerti atau yang kurang paham dengan materi kita hari ini? Tidak ada? Tidak ada lagi pertanyaan? Ketua kelas mungkin ada yang mau bertanya? Yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Jadi semuanya hari ini murid-murid Ibu sudah. Baiklah, pertemuan kita hari ini selesai sampai di sini. Sebelum kita pulang, wakilnya bisa pimpin doa, Bang? Oke. Amin. Oke, semuanya selamat siang anak-anak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa sampai di rumah ganti baju, makan siang dan istirahat sebentar, dan jangan lupa kerjakan tugas. Selamat siang semua.